Jiwa terpilih. Jika saat ini kamu menemukan video ini, percayalah, ini bukan pertemuan biasa. Tidak ada yang benar-benar kebetulan di semesta ini. Bahkan langkah kecil yang membawamu ke sini pun sudah digerakkan oleh sesuatu yang lebih luas dari sekadar logika. Ada alasan mengapa di antara begitu banyak pilihan, kamu justru berhenti di sini. Ada pesan yang memang sedang mencari jalannya menuju dirimu. Dan mungkin, selama ini kamu sendiri merasa, seolah ada sesuatu yang sedang dipersiapkan dalam hidupmu, diam-diam, perlahan, tapi nyata. Sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin kamu membuat dirimu senyaman mungkin. Siapkan dulu ruangmu. Mungkin kamu ingin mengambil kopi hangat, teh, roti, atau camilan kecil yang kamu suka. Atau jika kamu menonton di malam hari, tarik selimutmu, bersandar lebih rileks, dan biarkan dirimu benar-benar hadir di momen ini. Karena apa yang akan kamu dengarkan bukan sekadar kata-kata. Ini adalah pengingat halus dari alam yang lebih dalam, bahwa perjalananmu sedang diperhatikan. Terima kasih, karena kamu sudah menjadi bagian dari ruang ini. Terima kasih telah subscribe Pandangan Jiwa. Terima kasih telah bergabung dalam komunitas Cahaya Jiwa. Dan terima kasih telah menjadi keluarga besar Cahaya Jiwa, tempat di mana banyak jiwa bertemu tanpa harus saling mengenal, tapi tetap saling menguatkan. Di sini, kita tidak berlomba. Kita tidak membandingkan. Kita hanya saling menemukan makna. Dan jika di dalam hatimu ada sedikit saja rasa bahwa video ini berbicara kepadamu, jangan ragu untuk meninggalkan komentar. Ceritakan apa yang kamu rasakan. Karena seringkali, apa yang kamu tulis bisa menjadi cahaya kecil bagi jiwa lain yang membaca. Jiwa terpilih. Semesta tidak selalu berbicara dengan suara keras. Kadang ia memanggil lewat rasa penasaran. Lewat perasaan, kok aku sampai di sini ya? Lewat dorongan halus yang tidak bisa dijelaskan. Dan jika kamu ada di sini sekarang, mungkin itu artinya, ada bagian dari hidupmu yang sedang bergerak menuju perubahan. Menuju pembukaan jalan. Menuju sesuatu yang selama ini tertunda. Jadi tetaplah di sini. Dengarkan sampai selesai. Biarkan setiap kata mengalir pelan, tanpa perlu kamu paksa untuk percaya. Karena bisa jadi, malam ini, atau hari ini, bukan kamu yang mencari pesan ini, tetapi pesan ini yang akhirnya menemukanmu. 2. Ketika kamu tidak dipercaya, semesta melatih KEMANDIRIANMU. Ada fase dalam hidup di mana kamu ingin sekali didukung, dipercaya, dan diyakini. Kamu ingin ada yang berkata, aku percaya kamu bisa. Kamu ingin ada yang melihat potensi yang kamu rasakan di dalam dirimu. Namun kenyataannya, justru yang kamu temui adalah keraguan. Tatapan yang meremehkan, nada bicara yang setengah yakin. Bahkan mungkin penolakan halus yang membuatmu merasa kecil. Dan di titik itu, kamu mungkin bertanya dalam hati, kenapa tidak ada yang percaya padaku? Padahal tanpa kamu sadari, disitulah semesta sedang memulai latihan penting, kemandirian batin. Karena selama masih ada banyak orang yang percaya, manusia cenderung bersandar. Kita merasa aman karena ada penguat dari luar. Kita melangkah karena ada dorongan dari orang lain. Kita yakin karena ada yang meyakinkan. Itu manusiawi. Namun jiwa terpilih sering dipanggil ke level yang berbeda, level di mana keyakinan tidak lagi bergantung pada orang lain. Maka semesta mengizinkan fase tidak dipercaya itu terjadi. Bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk memisahkanmu dari ketergantungan. Agar kamu belajar berdiri tanpa sandaran. Agar kamu belajar melangkah tanpa tepuk tangan. Agar kamu belajar percaya bahkan ketika tidak ada yang menguatkan. Awalnya terasa sepi, bahkan menyakitkan. Karena manusia pada dasarnya ingin dimengerti. Ingin diyakini, ingin didukung. Namun perlahan, jika kamu tetap berjalan, sesuatu berubah di dalam dirimu. Kamu mulai menyadari bahwa kamu masih bisa melangkah meski sendirian. Kamu masih bisa mencoba meski diragukan. Kamu masih bisa bertahan meski tidak didukung. Dan disitulah kemandirian batin lahir. Kemandirian ini bukan berarti kamu tidak butuh orang lain. Bukan berarti kamu menutup diri. Tetapi kamu tidak lagi bergantung pada validasi. Kamu tidak lagi menunggu persetujuan untuk bergerak. Kamu tidak lagi menunda mimpi hanya karena belum dipercaya. Dan menariknya, justru di fase inilah pintu rezeki sering mulai terbuka. Mengapa? Karena ketika kamu mandiri secara batin, kamu berani mengambil keputusan sendiri. Kamu berani mencoba jalan yang tidak umum.
Kamu berani melangkah meski belum ada contoh. Dan keberanian seperti inilah yang sering membawa seseorang ke peluang yang tidak terlihat oleh banyak orang. Banyak sumber uang lahir dari keputusan yang dulu diragukan. Banyak keberhasilan lahir dari langkah yang dulu dianggap nekat. Banyak jalan terbuka karena seseorang berani berjalan tanpa dukungan awal. Jika dulu kamu langsung dipercaya, mungkin kamu akan berjalan di jalur aman yang sama dengan banyak orang. Namun karena kamu tidak dipercaya, kamu dipaksa mencari jalan sendiri. Dan jalan sendiri itulah yang sering menjadi jalur rezeki unikmu. Lihatlah kembali perjalananmu. Bisa jadi beberapa keputusan terbesarmu lahir justru ketika tidak ada yang mendukung. Bukan karena kamu ingin melawan, tetapi karena di dalam dirimu ada dorongan kuat yang tidak bisa diabaikan. Itulah tanda bahwa semesta sedang melatihmu menjadi sumber kekuatan bagi dirimu sendiri. Jiwa yang mandiri secara batin tidak mudah goyah oleh opini. Ia bisa mendengar, tetapi tidak mudah terpengaruh. Ia bisa belajar dari kritik, tetapi tidak runtuh oleh keraguan. Ia tetap terbuka, tetapi tidak kehilangan arah. Dan ketika seseorang mencapai titik ini, langkahnya menjadi lebih jernih. Keputusannya lebih berani, usahanya lebih tulus. Ia tidak lagi bergerak untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, tetapi untuk mengekspresikan potensi yang memang ada di dalam dirinya. Disinilah rezeki mulai selaras. Karena rezeki paling kuat sering mengalir pada orang yang berjalan di jalur autentiknya. Bukan jalur yang dipilih karena aman. Bukan jalur yang dipilih karena disetujui banyak orang. Tetapi jalur yang dipilih karena ia tahu, disitulah panggilannya. Jadi jika kamu pernah merasa tidak dipercaya, jangan langsung menganggapnya sebagai penolakan hidup. Bisa jadi itu adalah latihan kemandirian yang sedang membentukmu. Latihan agar kamu tidak rapuh oleh opini. Agar kamu tidak berhenti hanya karena keraguan orang lain. Karena suatu hari, ketika kamu sudah berdiri kuat di kakimu sendiri, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari sesuatu yang penting. Jika dulu semua orang langsung percaya, mungkin kamu tidak akan sekuat ini. Jika dulu semua orang langsung mendukung, mungkin kamu tidak akan semandiri ini. Jika dulu semua jalan langsung terbuka, mungkin kamu tidak akan menemukan jalanmu sendiri. Dan di titik itulah kamu memahami, bahwa fase tidak dipercaya itu bukan penghalang rezeki, melainkan bagian dari proses yang mengantarkanmu pada rezeki yang memang khusus untukmu. Jadi tetaplah berjalan, meski belum dipercaya, meski belum didukung, meski belum dimengerti. Karena bisa jadi, tepat saat kamu belajar berdiri tanpa sandaran, semesta diam-diam sedang membuka pintu yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang cukup mandiri untuk melangkah sendiri. 3. Keraguan mereka memaksamu menemukan nilai dirimu sendiri. Ada satu momen yang hampir semua jiwa terpilih pernah alami, saat kamu mulai merasa tidak terlihat. Kamu tahu kamu punya sesuatu. Kamu merasa ada potensi, ada kemampuan, ada nilai. Tetapi orang-orang di sekitarmu seolah tidak melihatnya. Mereka tidak memintamu, mereka tidak mengajakmu, mereka tidak menganggapmu penting. Dan perlahan muncul perasaan yang halus tapi dalam, apa aku memang tidak bernilai? Disinilah luka kecil sering lahir. Bukan karena kebencian orang lain, tetapi karena tidak adanya pengakuan. Karena manusia terbiasa memahami nilai dirinya dari cara dunia memperlakukan dirinya. Jika sering dihargai, kita merasa berharga. Jika sering diabaikan, kita mulai meragukan diri sendiri. Namun pada jiwa terpilih, semesta sering membalik pola ini. Alih-alih memberimu pengakuan lebih dulu, semesta justru mengizinkanmu berada di fase tidak terlihat. Bukan untuk merendahkanmu, tetapi untuk mendorongmu menemukan nilai dari dalam, bukan dari luar. Karena nilai yang berasal dari luar selalu rapuh. Ia naik turun mengikuti opini. Ia kuat saat dipuji, runtuh saat diabaikan. Tetapi nilai yang ditemukan dari dalam, itu kokoh. Itu tidak mudah terguncang. Itu tidak bergantung pada siapapun. Dan seringkali, seseorang baru benar-benar menemukan nilainya justru ketika dunia tidak memberikannya. Bayangkan jika sejak awal semua orang mengakui kemampuanmu. Kamu mungkin akan nyaman di tempat itu. Kamu mungkin akan terus menunggu pengakuan berikutnya. Kamu mungkin tidak pernah benar-benar bertanya, apa sebenarnya keunikan yang aku miliki. Namun karena kamu tidak terlihat, kamu dipaksa bertanya. Karena kamu tidak diakui, kamu dipaksa menggali. Karena kamu tidak dihargai, kamu dipaksa mencari nilai di dalam diri.
Dan proses menggali inilah yang sering menjadi titik lahirnya arah hidup. Kamu mulai mencoba hal sendiri. Kamu mulai belajar tanpa disuruh. Kamu mulai mengasah kemampuan tanpa diminta. Kamu mulai mengekspresikan sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Awalnya mungkin hanya kecil, tidak banyak yang melihat, tidak banyak yang peduli. Tetapi di dalam dirimu, sesuatu mulai tumbuh, kesadaran akan nilai diri. Kamu mulai menyadari, aku punya sesuatu. Bukan karena orang bilang, tetapi karena kamu merasakannya sendiri. Dan kesadaran ini sangat penting. Karena sumber uang yang paling stabil dalam hidup seseorang hampir selalu berasal dari nilai unik dirinya, bukan dari apa yang semua orang bisa lakukan, tetapi dari apa yang khas darinya. Orang dibayar karena keahlian, orang dihargai karena nilai, orang dicari karena keunikan, dan keunikan jarang ditemukan ketika seseorang terus berada di ruang yang sama dengan banyak orang. Ia sering ditemukan ketika seseorang keluar, menyendiri, bereksplorasi, dan mengenali dirinya sendiri. Itulah sebabnya, banyak jiwa yang sekarang memiliki sumber penghasilan unik, dulunya pernah merasa tidak dianggap. Pernah merasa tersisih, pernah merasa tidak punya tempat. Namun justru dari rasa tidak punya tempat itu, mereka menciptakan tempatnya sendiri. Mereka tidak menunggu dipanggil, mereka memulai. Mereka tidak menunggu dipercaya, mereka membuktikan pada diri sendiri. Mereka tidak menunggu dihargai, mereka membangun nilai. Dan ketika nilai itu sudah jelas, dunia perlahan mulai melihat. Bukan karena mereka berubah demi dunia, tetapi karena mereka sudah menemukan dirinya. Jika kamu sekarang berada di fase di mana kamu merasa tidak dilihat, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu tidak bernilai. Bisa jadi kamu sedang berada di fase pencarian nilai diri, fase yang sering dialami orang sebelum menemukan jalur rezekinya sendiri. Karena sumber uang yang paling selaras sering lahir dari nilai yang ditemukan secara pribadi. Bukan nilai yang diajarkan orang lain. Bukan nilai yang dipaksakan lingkungan. Tetapi nilai yang muncul dari kombinasi pengalaman, minat, luka, kemampuan, dan keunikan batin seseorang. Dan nilai seperti ini tidak bisa ditemukan dalam keramaian. Ia sering ditemukan dalam kesendirian. Dalam refleksi. Dalam eksplorasi diam-diam. Dalam percobaan yang tidak dilihat siapa pun. Jadi jika dulu kamu pernah diabaikan, jangan anggap itu bukti bahwa kamu tidak berharga. Bisa jadi itu adalah ruang kosong yang sengaja diberikan semesta, agar kamu mengisinya dengan dirimu sendiri, bukan dengan definisi orang lain. Karena saat seseorang benar-benar menemukan nilai dirinya, sikapnya berubah. Ia tidak lagi mengejar pengakuan. Ia tidak lagi haus validasi. Ia tidak lagi takut tidak dilihat. Ia tahu apa yang ia bawa. Ia tahu apa yang ia bisa. Ia tahu apa yang ia tawarkan. Dan keyakinan seperti ini sangat terasa. Dunia meresponsnya. Orang lain mulai melihat. Peluang mulai datang. Rezeki mulai menemukan jalannya. Bukan karena kamu tiba-tiba berbeda, tetapi karena kamu akhirnya memancarkan nilai yang memang sudah ada sejak awal, hanya dulu belum kamu sadari. Jadi jika kamu pernah merasa diragukan atau diabaikan, mungkin itu bukan penilaian final tentang dirimu. Mungkin itu adalah awal perjalanan menuju kesadaran nilai diri. Dan seringkali, tepat setelah seseorang menemukan nilainya sendiri, sumber rezekinya pun mulai terbuka dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. 4. Penolakan yang kamu alami sebenarnya mengarahkanmu ke jalur rezeki yang lebih tepat. Ada fase dalam hidup yang terasa sangat membingungkan bagi banyak jiwa terpilih, saat kamu mencoba masuk ke suatu tempat, tetapi selalu tertutup. Kamu berusaha mendekat ke peluang tertentu, tetapi seolah tidak pernah benar-benar terbuka. Kamu berharap diterima di lingkungan tertentu, tetapi selalu ada saja halangan. Kamu mungkin pernah melamar sesuatu dan tidak lolos. Pernah berharap dipercaya tetapi diabaikan. Pernah ingin bergabung tetapi tidak dianggap cocok. Dan setiap penolakan itu terasa personal. Seolah dunia berkata, kamu bukan untuk sini. Rasanya tidak enak, bahkan kadang menyakitkan. Karena manusia secara alami ingin diterima. Ingin merasa cocok. Ingin merasa ada tempatnya. Jadi ketika pintu tertutup berulang kali, pikiran sering mulai membuat kesimpulan yang berat, mungkin aku memang tidak cukup. Namun pada perjalanan jiwa tertentu, penolakan bukan selalu tanda ketidaklayakan. Kadang ia justru tanda ketidakselarasan. Ada perbedaan besar antara tidak mampu dan tidak selaras. Tidak mampu berarti belum cukup.
Tidak selaras berarti bukan jalurnya. Dan seringkali, jiwa terpilih mengalami banyak penolakan bukan karena ia kurang, tetapi karena ia sedang diarahkan menjauh dari jalur yang bukan miliknya. Bayangkan jika semua pintu yang kamu coba dulu terbuka. Kamu mungkin akan menetap di sana. Kamu mungkin akan merasa cukup. Kamu mungkin akan membangun hidup di jalur itu. Tetapi belum tentu itu jalur yang paling hidup untukmu. Semesta kadang melihat lebih jauh dari rencana manusia. Ia tahu jalur mana yang hanya nyaman sementara, dan jalur mana yang benar-benar menjadi ruang berkembang. Maka ia menutup beberapa pintu lebih awal, sebelum kamu terlalu dalam masuk ke tempat yang tidak sesuai dengan dirimu. Masalahnya, saat berada di fase itu, kita tidak tahu alasan di baliknya. Kita hanya melihat penolakan. Kita hanya merasakan tertutupnya peluang. Kita tidak melihat arah yang sedang disiapkan di belakangnya. Tetapi jika kamu melihat perjalanan banyak orang yang akhirnya menemukan jalur rezeki uniknya, pola ini sering muncul. Mereka pernah mencoba masuk ke banyak jalur yang ternyata tidak berjalan. Pernah gagal di beberapa arah. Pernah tidak diterima di beberapa ruang. Dan pada saat itu mereka mengira hidup sedang menghambat mereka. Padahal sebenarnya hidup sedang menggeser mereka. Menggeser dari jalur umum ke jalur pribadi. Menggeser dari jalur ramai ke jalur unik. Menggeser dari jalur orang lain ke jalur diri sendiri. Karena jalur rezeki yang paling stabil untuk jiwa terpilih jarang berada di tempat yang sama dengan semua orang. Ia sering berada di tempat yang lebih sesuai dengan keunikan pribadi, tempat yang tidak bisa dimasuki jika seseorang sudah terlalu terikat pada jalur lain. Itulah sebabnya, penolakan sering berfungsi seperti arah diam-diam. Ia tidak menjelaskan, tetapi menggeser. Ia tidak memberi jawaban, tetapi mengubah arah langkah. Dan setelah beberapa kali bergeser, seseorang tiba di titik yang tidak ia rencanakan sebelumnya, tetapi justru terasa lebih cocok. Di titik itu, hal-hal mulai terasa lebih mengalir. Kemampuan terasa lebih hidup, minat terasa lebih alami, peluang terasa lebih masuk akal. Dan yang menarik, seringkali sumber uang mulai muncul justru di jalur yang dulu tidak pernah direncanakan. Jalur yang dulu bahkan tidak terlihat sebagai kemungkinan. Jalur yang muncul setelah rangkaian penolakan panjang. Itulah sebabnya, ketika kamu melihat kembali perjalanan hidupmu, mungkin kamu akan menyadari sesuatu, beberapa penolakan yang dulu terasa menyakitkan ternyata menyelamatkanmu dari jalur yang tidak tepat. Beberapa pintu yang tertutup ternyata mencegahmu masuk ke ruang yang akan membatasi dirimu. Beberapa kegagalan ternyata mengarahkanmu ke arah yang lebih sesuai. Dan pemahaman ini sering datang belakangan. Saat seseorang sudah menemukan tempatnya, ia baru melihat pola itu. Ia baru mengerti bahwa hidup tidak menghambat, hidup mengarahkan. Jadi jika kamu sekarang berada di fase di mana banyak hal terasa tertutup, jangan langsung menyimpulkan bahwa hidup menolakmu. Bisa jadi hidup sedang menyaring jalur. Bisa jadi kamu sedang digeser perlahan menuju ruang yang lebih cocok dengan dirimu. Karena jalur rezeki yang benar-benar selaras jarang terasa seperti perjuangan berat yang terus-menerus ditolak. Ia mungkin tetap membutuhkan usaha, tetapi ada rasa hidup di dalamnya. Ada rasa cocok, ada rasa, ini aku. Dan seringkali, seseorang baru sampai ke jalur itu setelah melewati banyak penolakan yang dulu ia anggap kegagalan. Maka jika kamu pernah ditolak, tidak dipilih, atau tidak diterima di tempat tertentu, mungkin itu bukan tanda kamu kurang. Mungkin itu tanda kamu sedang dipindahkan. Dipindahkan dari tempat yang bukan milikmu, menuju tempat yang memang menunggu kehadiranmu. Dan ketika seseorang akhirnya tiba di jalur yang benar-benar selaras, dunia merespons berbeda. Orang lebih mudah melihat nilainya. Peluang lebih mudah datang. Rezeki lebih mudah menemukan jalannya. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena posisinya sudah tepat. Karena kunci bukan hanya kemampuan, tetapi kesesuaian. Dan kesesuaian sering ditemukan setelah rangkaian penolakan panjang yang diam-diam mengarahkan seseorang pulang ke jalurnya sendiri. 5. Saat kamu mulai meragukan diri, justru disitulah nilai dirimu sedang diuji untuk naik. Ada fase yang hampir pasti dialami setiap jiwa terpilih, fase ketika keraguan terhadap diri sendiri muncul sangat kuat. Bukan karena kamu tiba-tiba menjadi lebih lemah, tetapi karena kamu sedang berada di ambang pertumbuhan baru. Keraguan ini sering datang diam-diam. Awalnya hanya pertanyaan kecil, apa aku benar di jalur ini? Lalu menjadi lebih dalam, apa aku sebenarnya mampu? Lalu semakin sunyi, apa aku cukup berharga?
Dan di titik itu, banyak orang merasa paling jauh dari keberhasilan. Karena saat seseorang mulai meragukan dirinya, rasanya seperti energi hidupnya menurun. Keyakinan berkurang, semangat meredup, keberanian mengecil. Tetapi yang jarang dipahami adalah ini, keraguan diri sering muncul tepat sebelum peningkatan nilai diri. Bayangkan seseorang yang selama ini berada di ruang kecil. Ia nyaman, ia tahu kapasitasnya, ia tidak pernah terlalu mempertanyakan dirinya. Lalu tiba-tiba ia mulai bergerak ke ruang yang lebih besar, peluang lebih besar, tanggung jawab lebih besar, kemungkinan lebih besar. Di ruang baru itu, standar berubah, ekspektasi berubah, skala berubah, dan disinilah pikiran mulai membandingkan, apa aku cukup untuk ini? Itulah keraguan, bukan karena kamu mengecil, tetapi karena ruangmu membesar. Bukan karena nilaimu turun, tetapi karena levelmu naik. Dan setiap kenaikan level hampir selalu diikuti periode penyesuaian identitas. Masalahnya, banyak orang salah menafsirkan fase ini. Mereka mengira keraguan adalah bukti bahwa mereka belum layak. Padahal seringkali keraguan adalah efek samping dari ekspansi diri. Seperti otot yang terasa lemah saat sedang bertumbuh, identitas juga terasa goyah saat sedang melebar. Dan jiwa terpilih sering mengalami ini lebih dalam, karena jalur mereka jarang linear. Mereka tidak selalu naik perlahan dengan konfirmasi sosial yang jelas. Kadang mereka bergerak dalam diam, bertumbuh dalam sunyi, berubah tanpa banyak saksi, sehingga ketika level hidup mulai bergeser, tidak ada banyak validasi eksternal. Yang ada hanya perubahan internal yang belum sepenuhnya dipahami. Dan di ruang transisi itulah keraguan sering muncul paling kuat. Namun justru di titik ini, sesuatu yang sangat penting sedang terjadi, nilai diri sedang diuji untuk naik. Karena nilai diri tidak hanya tentang kemampuan, tetapi tentang keyakinan seseorang terhadap dirinya saat tidak ada kepastian. Saat belum ada hasil, saat belum ada pengakuan, saat belum ada bukti nyata di luar. Dan saat kamu tetap berjalan meski ragu, sesuatu di dalam dirimu menguat. Saat kamu tetap mencoba meski tidak yakin, kapasitasmu melebar. Saat kamu tetap percaya meski goyah, identitasmu naik. Inilah momen yang jarang terlihat orang lain, tetapi sangat menentukan jalur hidup seseorang. Karena keberhasilan yang stabil jarang dibangun di atas keyakinan yang rapuh. Ia biasanya muncul setelah seseorang melewati fase di mana ia belajar mempercayai dirinya bahkan saat belum yakin sepenuhnya. Dan menariknya, setelah fase keraguan ini dilalui, seringkali respons hidup berubah. Peluang mulai datang, orang mulai melihat potensi, kepercayaan dari luar mulai muncul. Seolah dunia mulai mengakui sesuatu yang sebelumnya belum terlihat. Padahal sebenarnya perubahan utamanya terjadi di dalam, nilai diri sudah naik. Saat seseorang benar-benar mulai melihat dirinya lebih layak, lebih mampu, lebih berharga, energi yang ia pancarkan berbeda. Cara ia berbicara berubah, cara ia mengambil keputusan berubah, cara ia menempatkan diri berubah. Dan dunia merespons posisi baru itu. Karena dunia sering merespons bukan hanya kemampuan nyata, tetapi keyakinan identitas. Dan identitas seseorang jarang naik tanpa melewati fase keraguan. Jadi jika kamu sedang berada di fase di mana kamu mulai mempertanyakan dirimu, jangan langsung menganggap ini kemunduran. Bisa jadi ini justru tanda bahwa dirimu sedang bergerak ke level yang belum pernah kamu huni sebelumnya. Keraguan di sini bukan musuh. Ia seperti ruang transisi antara versi lama dan versi baru dirimu. Versi lama yang familiar mulai ditinggalkan, tetapi versi baru belum sepenuhnya stabil. Dan di tengahnya ada rasa tidak pasti. Tetapi justru di ruang tidak pasti itulah identitas baru terbentuk. Dan setelah identitas baru itu cukup kuat, jalur hidup sering berubah. Rezeki sering berubah, peluang sering berubah, karena seseorang sudah tidak lagi beroperasi dari keraguan lama, tetapi dari nilai diri yang lebih tinggi. Maka jika kamu sekarang merasakan keraguan terhadap dirimu, mungkin ini bukan tanda kamu mundur. Mungkin ini tanda kamu sedang melebar, sedang naik, sedang bergerak ke ruang yang lebih besar dari sebelumnya. Dan setiap jiwa yang akhirnya menemukan jalur rezeki besarnya hampir selalu pernah melewati fase ini, fase di mana ia hampir tidak percaya pada dirinya, tepat sebelum hidup mulai menunjukkan bahwa ia sebenarnya lebih mampu dari yang ia kira. 6. Saat hidup terasa sepi dan tidak ada yang mendukung, sering kali itu tanda jalanmu sedang dipisahkan dari yang salah.
Ada masa dalam hidup ketika seseorang merasa berjalan sendirian. Tidak banyak yang benar-benar memahami. Tidak banyak yang benar-benar mendukung. Tidak banyak yang benar-benar percaya. Dan bagi banyak orang, fase ini terasa seperti kemunduran. Seolah hidup menjauhkan mereka dari koneksi. Seolah mereka tertinggal dari yang lain. Seolah mereka kehilangan tempat. Tetapi bagi jiwa yang sedang bergerak ke jalur yang lebih tepat, kesepian sering bukan hukuman. Ia proses pemisahan. Karena tidak semua koneksi cocok untuk setiap fase hidup. Tidak semua lingkungan mendukung setiap pertumbuhan. Tidak semua hubungan selaras dengan setiap arah jiwa. Dan saat seseorang mulai bergerak menuju jalur yang lebih sesuai dengan dirinya, seringkali hidup mulai memisahkan hal-hal yang tidak lagi sejalan. Awalnya terasa halus. Percakapan yang dulu nyambung mulai terasa kosong. Lingkungan yang dulu nyaman mulai terasa sempit. Hubungan yang dulu dekat mulai terasa jauh. Tidak selalu ada konflik besar. Tidak selalu ada perpisahan dramatis. Kadang hanya perubahan rasa, perubahan frekuensi, perubahan arah. Dan di titik ini, banyak orang merasa sendirian. Mereka melihat orang lain masih bersama kelompoknya, masih punya lingkaran yang jelas, masih punya dukungan yang terasa nyata. Sementara mereka seperti berada di ruang kosong di antara fase. Tetapi justru ruang kosong itu sering adalah ruang transisi menuju lingkungan baru yang lebih selaras. Masalahnya, transisi hampir selalu terasa sepi. Karena yang lama sudah mulai lepas, tetapi yang baru belum sepenuhnya hadir. Dan manusia sering mengira ruang jeda ini sebagai kehilangan, padahal ia sebenarnya pemurnian arah. Jiwa terpilih sering mengalami fase ini lebih jelas karena jalur mereka jarang umum. Mereka tidak selalu mengikuti arus mayoritas. Mereka tidak selalu merasa cocok di tempat yang sama lama-lama. Mereka bergerak mengikuti pertumbuhan batin, bukan hanya kenyamanan sosial. Dan saat arah batin berubah, lingkungan lama tidak selalu ikut berubah. Sehingga hidup perlahan memisahkan. Ini bisa terjadi dalam banyak bentuk. Dukungan berkurang, lingkaran menyempit, hubungan merenggang, atau rasa tidak cocok muncul di tempat yang dulu terasa rumah. Semua itu bisa terasa seperti kesepian. Tetapi seringkali ini bukan karena kamu kehilangan nilai, melainkan karena arahmu sedang diselaraskan ulang. Karena rezeki yang besar jarang datang dari lingkungan yang tidak selaras. Peluang yang tepat jarang tumbuh di ruang yang salah. Dan identitas baru seseorang jarang stabil di lingkungan lama yang tidak lagi cocok. Maka sebelum sesuatu yang baru masuk, yang tidak selaras sering dilepaskan dulu. Dan fase pelepasan hampir selalu terasa sepi. Namun di balik kesepian ini, sebenarnya ada proses penting, jalur hidupmu sedang disaring. Hubungan yang tidak lagi sejalan pelan-pelan menjauh. Lingkungan yang tidak mendukung pelan-pelan tertinggal. Energi yang tidak cocok pelan-pelan dilepas. Sehingga saat jalur baru terbuka, ruangnya sudah bersih. Banyak orang yang akhirnya menemukan peluang besar, rezeki baru, atau arah hidup yang lebih tepat, sering melihat kembali fase sebelumnya sebagai periode paling sepi dalam hidup mereka. Karena disitulah hidup memindahkan mereka dari lingkungan lama ke jalur baru. Dan menariknya, setelah fase ini dilewati, koneksi baru sering muncul dengan kualitas berbeda. Bukan sekadar banyak, tetapi lebih selaras. Lebih memahami, lebih mendukung, lebih sefrekuensi. Karena seseorang sudah berada di jalur yang lebih sesuai dengan dirinya. Jadi jika kamu sedang berada di fase di mana hidup terasa sepi, dukungan terasa minim, dan kamu merasa seperti berjalan sendiri, jangan langsung menganggap ini tanda kamu salah arah. Bisa jadi ini tanda arahmu sedang dipisahkan dari yang tidak cocok. Kesepian di sini bukan penolakan. Ia ruang kosong sementara agar jalur baru bisa terbentuk. Ia jeda antara lingkungan lama dan lingkungan baru. Ia fase di mana identitasmu bergerak lebih dulu sebelum dunia sekitarmu menyesuaikan. Dan hampir setiap jiwa yang akhirnya menemukan jalur rezeki yang tepat pernah melewati ruang sunyi ini, ruang di mana ia berjalan tanpa banyak dukungan, tepat sebelum ia menemukan tempat, orang, dan peluang yang benar-benar selaras dengannya. 7. Pada akhirnya, semua proses ini tidak pernah salah arah, ia selalu membawa jiwa terpilih ke tempat yang telah disiapkan untuknya. Jika kamu melihat kembali perjalananmu sejauh ini, mungkin kamu akan sadar satu hal, tidak semua yang terjadi terasa mudah, tetapi hampir semuanya membentuk sesuatu di dalam dirimu. Ada masa ketika kamu harus menunggu lebih lama dari orang lain. Ada masa ketika kamu merasa tertinggal.
Ada masa ketika kamu merasa kehilangan arah. Ada masa ketika kamu merasa sendiri. Dan di setiap fase itu, kamu mungkin pernah bertanya dalam hati, kenapa jalanku berbeda? Kenapa hidupku terasa lebih lambat? Kenapa yang lain terlihat lebih mudah? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar, karena saat seseorang berada di dalam proses, ia jarang bisa melihat gambaran besarnya. Ia hanya melihat potongan-potongan kejadian yang terasa acak. Ia hanya merasakan naik turun yang tidak selalu masuk akal. Tetapi ketika waktu berjalan lebih jauh, banyak orang akhirnya menyadari, hampir tidak ada pengalaman yang benar-benar sia-sia. Kegagalan yang dulu terasa memalukan ternyata membangun ketahanan. Penolakan yang dulu terasa menyakitkan ternyata mengarahkan ke jalur lain. Keterlambatan yang dulu terasa menghambat ternyata menyelamatkan dari pilihan yang salah. Kesepian yang dulu terasa kosong ternyata memisahkan dari lingkungan yang tidak selaras. Semua potongan itu, yang dulu terasa tidak terhubung, perlahan membentuk pola. Dan pola itu sering membawa seseorang ke tempat yang jauh lebih tepat daripada yang pernah ia rencanakan sendiri. Inilah yang sering tidak terlihat saat kita masih di tengah perjalanan. Hidup tidak hanya bergerak berdasarkan keinginan sesaat, tetapi juga berdasarkan kesiapan batin. Rezeki yang besar jarang datang hanya karena keinginan kuat. Ia sering datang ketika seseorang sudah cukup matang untuk menerimanya. Bukan hanya matang secara kemampuan, tetapi juga matang secara cara pandang, ketahanan, dan identitas diri. Dan kematangan itu hampir selalu dibentuk melalui proses yang panjang. Karena itu, jika kamu merasa hidupmu penuh fase yang tidak mudah, bukan berarti kamu dijauhkan dari kelimpahan. Sangat mungkin kamu sedang disiapkan untuk versi kelimpahan yang lebih stabil dan lebih sesuai dengan dirimu. Banyak orang menerima sesuatu terlalu cepat, lalu kehilangannya karena belum siap. Sementara jiwa yang diproses lebih lama sering menerima sesuatu lebih lambat, tetapi mampu mempertahankannya lebih lama. Inilah perbedaan antara rezeki yang datang sebagai kebetulan dan rezeki yang datang sebagai hasil kesiapan. Dan jika kamu sampai di titik ini dalam perjalananmu, ada kemungkinan besar bahwa hidupmu tidak pernah benar-benar salah arah. Ia hanya bergerak melalui jalur yang tidak selalu lurus. Kadang memutar, kadang melambat, kadang berhenti sebentar. Kadang terlihat menjauh, tetapi seringkali justru itulah jalur yang paling tepat untuk membentuk seseorang menjadi versi dirinya yang siap menerima lebih banyak. Maka kesimpulan terpenting dari seluruh perjalanan ini sederhana tetapi dalam, prosesmu tidak salah. Jalurmu tidak keliru, waktumu tidak terlambat, kamu hanya sedang berjalan di jalur yang memang membutuhkan kedalaman, bukan kecepatan. Dan, bagi jiwa yang jalurnya berbasis kedalaman, hidup memang jarang terlihat cepat di awal. Tetapi ia sering menjadi stabil dan luas di akhir. Karena itu, ada beberapa nasihat yang mungkin penting kamu pegang dalam fase hidup apapun yang sedang kamu jalani sekarang. Pertama, jangan bandingkan waktumu dengan waktu orang lain. Setiap orang bergerak dengan ritme berbeda karena kebutuhan pembelajaran dan kesiapan mereka juga berbeda. Apa yang terlihat cepat pada orang lain belum tentu cocok untuk jalurmu. Dan apa yang terlihat lambat padamu belum tentu berarti tertinggal. Kedua, hargai setiap fase, bahkan yang terasa tidak nyaman. Karena seringkali fase yang paling membentuk justru fase yang paling tidak ingin kita ulangi. Ketahanan, kejernihan, dan arah hidup jarang lahir dari kenyamanan panjang. Ia lahir dari proses yang memaksa seseorang mengenal dirinya lebih dalam. Ketiga, percayai perubahan arah yang terjadi dalam dirimu. Jika kamu merasa tidak lagi cocok di tempat lama, tidak lagi selaras dengan pola lama, atau tidak lagi ingin menjalani hidup dengan cara lama, itu bukan berarti kamu kehilangan jati diri. Seringkali itu tanda kamu sedang berkembang. Keempat, tetap bergerak meski pelan. Perjalanan jiwa tidak selalu tentang lompatan besar. Kadang ia hanya tentang langkah kecil yang konsisten. Tetapi langkah kecil yang konsisten hampir selalu membawa seseorang lebih jauh daripada stagnasi panjang karena ragu. Kelima, jangan takut pada fase sepi. Kesepian dalam perjalanan batin sering bersifat sementara. Ia adalah ruang transisi. Ia adalah fase penyaringan. Dan hampir selalu setelahnya muncul koneksi yang lebih selaras dengan dirimu yang baru. Dan yang terakhir, izinkan dirimu percaya bahwa hidupmu punya arah, bahkan ketika kamu belum melihatnya jelas. Karena hampir setiap orang yang akhirnya menemukan jalur rezeki yang tepat pernah berada di titik di mana semuanya terasa tidak pasti.
Tetapi justru disitulah arah sebenarnya sedang terbentuk. Jadi jika kamu mendengar atau membaca ini sekarang, mungkin ada satu pesan sederhana yang bisa kamu simpan, kamu tidak salah jalan. Kamu tidak tertinggal, kamu tidak terlambat, kamu hanya sedang diproses menuju tempat yang memang disiapkan untukmu. Dan ketika kamu sampai di sana nanti, kamu mungkin akan melihat kembali perjalanan panjang ini bukan sebagai rangkaian kesulitan, tetapi sebagai jalur pembentukan yang membuatmu siap menerima, menjaga, dan menikmati kelimpahan dengan cara yang utuh. Itulah perjalanan jiwa yang sebenarnya, bukan tentang cepat sampai, tetapi tentang menjadi siap saat tiba. Kesimpulan, pada akhirnya, perjalanan jiwa dan rezeki bukanlah tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa yang benar-benar siap ketika waktunya tiba. Banyak fase dalam hidup mungkin terasa tidak adil, lambat, bahkan membingungkan. Namun ketika dilihat dari jarak yang lebih jauh, hampir semua pengalaman itu ternyata memiliki peran, membentuk ketahanan, memperdalam kesadaran, dan mengarahkan kita ke jalur yang lebih tepat. Jiwa yang diproses melalui berbagai fase biasanya tidak hanya mencari keberhasilan, tetapi juga memahami makna di baliknya. Ia tidak hanya mengejar hasil, tetapi juga belajar menjadi pribadi yang mampu menjaga hasil itu. Karena itu, jika perjalananmu terasa lebih panjang atau lebih sunyi dibanding orang lain, bukan berarti kamu tertinggal. Sangat mungkin kamu sedang dibentuk untuk kapasitas yang lebih besar. Rezeki yang datang pada waktu yang tepat seringkali bukan kebetulan. Ia adalah pertemuan antara kesiapan batin, arah hidup yang selaras, dan pengalaman yang telah mematangkan seseorang. Maka semua proses yang pernah kamu lalui, baik yang mudah maupun yang berat, sebenarnya tidak terpisah. Mereka adalah bagian dari jalur yang sama. Dan jika kamu masih berjalan sekarang, itu berarti perjalananmu belum selesai. Masih ada bagian hidup yang sedang terbuka, masih ada kemungkinan yang belum terlihat, dan masih ada arah yang sedang terbentuk. Pesan-pesan singkat, tidak semua yang lambat berarti salah. Tidak semua yang cepat berarti tepat. Setiap jalur memiliki waktunya sendiri. Jangan mengukur hidupmu dari pencapaian orang lain. Apa yang cocok untuk mereka belum tentu cocok untukmu. Dan apa yang sedang kamu bangun mungkin memiliki bentuk berbeda. Hargai proses, bahkan yang tidak nyaman. Karena disitulah sering lahir ketahanan dan kejernihan. Hal besar jarang lahir dari fase yang selalu mudah. Percayai perubahan dalam dirimu. Jika kamu merasa tidak lagi sama seperti dulu, itu bukan kehilangan. Itu tanda pertumbuhan sedang terjadi. Tetaplah bergerak, meski perlahan. Langkah kecil yang konsisten selalu lebih kuat daripada diam karena ragu. Perjalanan jauh selalu dimulai dari gerak sederhana. Jangan takut pada fase sepi. Kesepian sering menjadi ruang penataan ulang arah hidup. Setelahnya biasanya muncul koneksi yang lebih selaras. Ingatlah bahwa kesiapan lebih penting daripada kecepatan. Apa yang datang saat kamu siap akan bertahan lebih lama. Dan apa yang terbentuk perlahan sering lebih kuat. Kamu tidak salah jalan. Kamu tidak tertinggal, kamu hanya berjalan di jalur yang memang membentukmu lebih dalam. Dan jika hari ini kamu masih berusaha, masih belajar, masih bertahan, itu sendiri sudah berarti kamu sedang bergerak menuju sesuatu. Mungkin belum terlihat jelas sekarang, tetapi arah sering terbentuk sebelum hasil terlihat. Jadi teruslah melangkah dengan tenang. Teruslah memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Dan izinkan hidup membawamu ke tempat yang memang disiapkan untukmu. Karena bagi jiwa yang berjalan dengan kesadaran, perjalanan itu sendiri sudah merupakan bagian dari kelimpahan.